Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Hari ini kita memulai hari dengan satu kebenaran yang sederhana, tetapi sangat dalam. Menunggu Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Mungkin saat ini kita sedang berada di musim menunggu. Menunggu jawaban doa, menunggu perubahan hidup, menunggu jalan keluar. Dan seringkali yang terasa adalah Tuhan seakan diam. Tetapi Mazmur 40 ayat 1 mengingatkan kita, orang yang menanti Tuhan tidak akan dibiarkan sendirian. Hari ini kita akan belajar bersama apa arti menanti Tuhan, mengapa Tuhan sering tidak langsung menjawab, dan bagaimana kita tetap kuat dalam proses menunggu. Sahabat terkasih, mari kita membaca Mazmur 40 ayat 1. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Sahabat terkasih, mari kita lihat ayat ini lebih dalam. Yang pertama, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Kata sangat menanti-nantikan dalam bahasa aslinya berarti menunggu dengan harapan penuh, menunggu dengan ketekunan, menunggu tanpa menyerah. Ini bukan menunggu pasif. Ini adalah menunggu dengan iman aktif. Artinya, tetap percaya walau belum melihat. Tetap berdoa walau belum ada jawaban. Tetap berharap walau keadaan belum berubah. Menunggu Tuhan bukan berarti diam tanpa iman, tetapi tetap melangkah dengan percaya. Yang kedua, lalu ia menjenguk kepadaku. Ini bagian yang indah sekali. Kata menjenguk berarti Tuhan memperhatikan, Tuhan peduli, Tuhan datang mendekat. Jadi sebenarnya selama kita menunggu, Tuhan juga sedang mendekat kepada kita. Kita mungkin tidak melihatnya, tetapi Dia melihat kita. Yang ketiga, dan mendengar teriakku minta tolong. Ini janji yang sangat kuat. Tuhan mendengar, Tuhan tidak mengabaikan, Tuhan tidak melupakan. Setiap doa, setiap tangisan, setiap keluhan, semua didengar oleh Tuhan. Sahabat terkasih, ada seorang wanita bernama Maria. Maria adalah ibu yang sangat mengasihi Tuhan. Setiap hari dia berdoa, membaca firman, dan setia melayani. Tetapi suatu hari hidupnya berubah. Suaminya kehilangan pekerjaan, keuangan mereka mulai menipis, tagihan mulai menumpuk. Maria mulai berdoa lebih sungguh-sungguh. Hari pertama tidak ada jawaban. Minggu pertama masih belum ada. Bulan pertama keadaan makin sulit. Maria mulai berkata, "Tuhan, Engkau di mana?" Namun setiap pagi dia tetap berdoa. "Bapa, aku percaya Engkau akan menolongku." Sampai suatu hari anaknya sakit dan mereka tidak punya cukup uang untuk berobat. Malam itu Maria menangis di hadapan Tuhan. Dia berkata, "Tuhan, aku sudah menunggu Engkau. Apakah Engkau mendengar aku?" Keesokan paginya, tiba-tiba ada telepon dari seorang teman lama. Teman itu berkata, "Maria, aku tidak tahu kenapa, tapi Tuhan taruh di hatiku untuk membantumu. Dan jumlah yang diberikan cukup untuk membayar semua kebutuhan mereka saat itu." Maria menangis, bukan karena uang itu, tetapi karena ia sadar selama ini Tuhan tidak pernah meninggalkan dia.
Sahabat terkasih, dari Mazmur 40 ayat 1, kita belajar 3 kebenaran penting. Yang pertama, menunggu adalah bagian dari proses Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat, tapi Tuhan juga tidak terburu-buru. Karena dalam proses menunggu, iman kita dimurnikan, karakter kita dibentuk, ketergantungan kita kepada Tuhan diperkuat. Tanpa masa menunggu, kita tidak akan bertumbuh. Yang kedua, Tuhan bekerja walaupun kita tidak melihat. Seringkali kita berpikir, kalau Tuhan bekerja, aku pasti lihat hasilnya. Seperti benih yang ditanam, dia bertumbuh di dalam tanah. Kita tidak melihat, tetapi proses itu nyata. Demikian juga Tuhan bekerja dalam hidup kita, mengatur waktu, menggerakkan orang, membuka jalan. Yang ketiga, jawaban Tuhan selalu tepat waktu. Mazmur 40 ayat 1 berkata, "Lalu ia menjenguk kepadaku." Artinya, Tuhan datang pada waktu yang tepat. Sahabat terkasih, hari ini apa yang kita bisa lakukan saat menunggu Tuhan? Yang pertama, tetap berdoa setiap hari. Jangan berhenti hanya karena belum ada jawaban. Yang kedua, tetap percaya walau keadaan belum berubah. Iman tidak berdasarkan keadaan, tetapi berdasarkan janji Tuhan. Yang ketiga, tetap bersyukur dalam proses. Karena bersyukur membuka hati kita melihat kebaikan Tuhan. Yang keempat, tetap berjalan dalam kebenaran. Jangan kompromi hanya karena kita lelah menunggu. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, hari ini kami datang dengan hati yang mungkin sedang menanti. Menanti jawaban, menanti pertolongan, menanti perubahan. Bapa, ajar kami untuk menanti dengan iman. Saat kami lelah, kuatkan kami. Saat kami ragu, teguhkan kami. Saat kami hampir menyerah, ingatkan kami bahwa Engkau sedang bekerja. Kami percaya Engkau melihat, Engkau mendengar, dan Engkau akan datang menolong kami pada waktu yang tepat. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan pagi ini. Biarlah firman Tuhan tinggal di dalam hati kita sepanjang hari ini. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.